Nah, Mau ngomong suara apa saya ini, kedengeran Nak? nggak, Mas? Suara saya Coba nata kedengeran nggak? HP. Dengeran kok? Oke, ya. Assalamualaikum teman-teman yang udah bergabung. Tunggu 5 menit lagi ya, Mas. Ya, Mas Didin apa kabar? baik. Ya, sehat. Di Gema Malang kayaknya, kan? Nah. Apa? Gema, suaranya gema. Oh ya udah, saya ambil headset dulu kalau gitu. Ambil earphone. Heeh. Udah jelas belum? Udah. Nah, Nah, halo Mbak Tika. iya. Baru 2 orang ya yang bergabung. Kurang famous soalnya yang isi ini. Loh, gak gitu Mas. Ya. Tapi tulisannya keren banget loh. Udah dibaca, Boh? Loh, ya masa gak dibaca? Iya. Oke. Ya. Oh, halo Mas Azhar, Mbak Cici. Ya, Aduh, mungkin malu dilihat Mbak intermezzo Cici. dulu kali. Apa Mas? Malu kalau dilihat Mbak Cici. Waduh. Udah. Intermezzo dulu kali ya. Tadi ketika saya nge-share tulisannya Mas Didin di story WhatsApp, itu banyak Mas yang reply. Yang reply banyak. Komentarnya pada bilang tulisannya menarik. Karena bahasannya cukup jarang diangkat di tulisan orang-orang kayak gitu. Pun saya tadi waktu membaca langsung terketuk di kalimat pertama. Tuh kata Mbak Dian, aku udah hatam Din gitu. Oh iya. Loh ini jujur nih beneran. Hai Mbak Cici. Halo, Mbak. Ya, itu terketuknya di kalimat pertama. Oh, mulai aja kali ya Mas ya. Boleh. Halo Mas Irsyad dan kawan-kawan yang lain. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung di Meratalk yang ke-8 ya. Temanya Sekolah Kampung, Kebaruan Pendidikan Alternatif Indonesia. Gitu. Sebelumnya teman-teman yang baru gabung, tadi saya udah sempat nyampain dikit, intermezzo dikit bahwa saya waktu membaca tulisannya Mas Didin langsung terketuk di kalimat pertama kayak gitu. Mungkin saya bisa bacain ke teman-teman. Gini kalimatnya, jika pelajar, mahasiswa, akademisi, dan masyarakat bersatu membuat budaya belajar di tiap kampung, maka belajar di dalam rumah dalam waktu yang lama itu harusnya nggak jadi masalah. Kayak gitu. Bukan gitu Mas Didin? Ya, Ya, bisa jadi kalau dilakuin. ya tergantung eksekusinya. Betul. Ya, mungkin langsung aja bisa dijelasin Mas Didin sebenarnya pesan apa yang ingin Mas Didin sampaikan dalam tulisan itu. Karena
kayak yang udah saya bilang tadi, ketika saya nge-share di story WhatsApp, banyak banget teman-teman seangkatan saya yang nge-reply, mereka mengatakan bahwa tulisan itu menarik, kayak gitu. Monggo. Terima kasih ya, Nana. Sebenarnya tulisan itu saya mulai itu ketika ini saya baca-baca biografinya Mas Rendra itu. Karena kan saya juga banyak baca dari karyanya Mas Rendra itu. Ternyata obrolannya meskipun ini ya, obrolannya itu sangat dalam dan rasa sastranya itu kuat. Sebenarnya awal mulanya dari situ, dari saya baca banyak tulisan Mas Rendra, kemudian kehidupannya Mas Rendra ini gimana. Dia kan hidupnya ini ya, polanya sangat pola-pola seni gitu loh. Dia banyak puasanya. Maksudnya puasa ini puasa dari ketenaran, puasa dari ini harta yang bergelimang. Namun dia tetap ini ngikutin arus-arus sastra lah yang berlaku. Dia kan juga melahirkan banyak hal itu. Dari Mas Rendra itu saya baca ternyata dia juga sering ngeritik pendidikan itu. Nah kemarin juga setelah saya baca Mas Rendra banyak di Malang, kemudian pas ini menjelang ini ya hari raya itu saya sempat pulang ke rumah itu. Sempat pulang ke rumah karena rumah saya juga kampung. Nah ternyata anak-anak ini banyak yang enggak sekolah gitu dan Kasih tahu dulu Mas ke teman-teman asalnya mana gitu. Kan oh iya teman-teman itu nggak ya. tahu. Asal saya sih ini di Pasuruan gitu kan. Nah di sana kan kebetulan rumah saya juga masuk kampung dan kebanyakan orang-orangnya juga petani gitu. Kalau di sana petaninya petani ini padi gitu. Nah karena biasanya di pagi hari ini jalanan di kampung itu kan sepi. Tapi tiba-tiba setelah hari raya itu, setelah masuk waktu sekolah, jalannya tambah ramai itu anak-anak malah main bola, main layangan, main sepeda. Dan ketika saya tanya ke ini teman-teman atau adik-adik di kampung itu, kenapa kok kalian nggak sekolah? Sekolahnya libur mas, lo nggak sekolah online. Ini mas nggak punya kuota, kemudian kok nggak belajar? Belajarnya cuma tugas tok mas, bosen. Nah pokoknya banyak keluhan dari anak-anak itulah. Nah padahal kalau saya ini ya kumpul dengan teman-teman saya pas di malam hari itu, ternyata banyak juga anak kampung situ yang sebenarnya mereka ini kuliah di berbagai tempat gitu. Ya kuliah di Malang atau kuliah di Surabaya, Jogja, dan bahkan ada 1-2 orang yang jadi dosen gitu. Nah, saat mereka berkumpul ini nggak pernah kepikiran untuk ngolah kampung ini diapain dan ngolah anak-anak yang nggak dapat sekolah ini diapain itu. Nah, akhirnya saya kok kepikiran, ini sebenarnya potensi yang jarang dikerjain orang-orang itu karena kita juga apalagi perantau ya, kita kan juga sibuk dengan dunia rantaunya hingga lupa hal yang ada di rumah gitu kan. Bahkan saya pun juga lupa kayak kalau saya juga punya tanggung jawab untuk mendidik anak-anak di kampung saya itu. Karena dulu saya juga nggak akan jadi seperti ini tanpa didikan mas-mas yang di kampung dulu. Entah dididik dari hal belajar, entah dari memancing di sawah atau dididik dari mencuri buah di lahan, itu kan juga bagian dari proses. Nah, dari situlah sebenarnya asal mula tulisan ini. Kemudian melihat fenomena itu 1-2 hari agak merenung kok ternyata kepikiran judul itu. Ya akhirnya ditulislah sebuah tulisan inilah sekolah kampung itu. Dan sebenarnya tulisan ini juga ini data-datanya juga saya dapat dari berbagai media tentang PHK, kemudian tentang ini usia sekolah itu, usia anak sekolah yang efektif, kemudian kondisi ekonomi sekolah itu. Nah, sebenarnya memang kalau kita ngomongin sekolah ini, sekali lagi benar seperti yang dikatakan Mas Toto ya, Mas Toto Raharjo, bahwasanya pendidikan itu bukan sekolah dan sekolah ini bukan pendidikan, tapi pendidikan ini kan luas. Nah, tapi sekolah kampung ini sebenarnya sebuah konsep yang ya diinginkan adanya suatu kebiasaan yang dimulai di kampung-kampung kecil gitu. Nah, makanya ketika saya kan bilang ketika sekolah itu nggak ada dalam waktu yang lama, itu nggak jadi masalah ketika harusnya harusnya nggak jadi masalah ketika teman-teman sudah punya kebiasaan di kampung itu.
Waduh, waduh, tapi bisa aja ini. Soalnya saya nggak pandai, ini Mas nggak pandai buat sajak gitu kan. Kurang melankolis kayaknya. Waduh. Itu nanti. Jadi jadinya ke situ. Nah, kebetulan juga saya juga diskusi dengan Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu saya juga kebetulan dua-duanya guru ya. Dua-duanya juga Ibu guru SMP, Bapak guru SMA. Nah, jadi saya sempat debat dengan mereka meskipun usianya cukup jauh. Dan saya juga masih ngeyel aja gitu kan. Kenapa Iya. kok Ibu nggak ngapa-ngapain pas di rumah ini? Lah, kan sekolahnya libur gitu kan. Nah, meskipun maksudnya nggak ngapa-ngapain ini ya cuma ya banyak yang dikerjakan ya, tapi kan cuma apa ngasih tugas, koreksi, tapi kan nggak ada pola pendampingan gitu. Saya rasa itu juga faktor umur dan hasil dari pola pendidikan lama gitu. Jadi Iya. memang sekolah ya mengerjakan tugas ya, sekedar hal yang formal. Tapi kalau hari ini anak-anak muda kan kita kan juga sadar itu bahwasanya sekolah kan nggak hanya dalam lingkup formal di sekolah saja, tapi di rumah kan kita sebagai orang juga punya tanggung jawab untuk mendidik setiap orang yang ada di lingkungan kita itulah. Itu tanggung jawab yang sering kita lupakan itu. Ya kalau tadi juga sempat disinggung di Mas Irsad di statusnya kalau nggak salah model-model KKN itu juga kenapa kok modelnya seperti itu gitu kan? Nah karena ini dalam hal ini ya nyambung lagi ke sini ya karena dalam hal pendidikan ini kalau selamanya sistemnya tetap seperti ini ya itu tetap akan jadi sebuah lingkaran setan atau lingkaran yang tidak akan pernah berujung itu loh. Kalau model pendidikan Iya. Indonesia masih seperti ini. Tuh. Sebenarnya saya juga salah satu orang yang nggak sepakat dengan pendidikan formal. Saya rasa pendidikan formal itu ya nggak bisa buat anak bebas dulu. Mungkin nanti ke depan jika saya punya apalah gitu, punya penerus gitu, ya inginnya malah homeschooling aja daripada pendidikan formal. Oh ya. Ya ya. Karena di homeschooling mereka bisa lebih bebas. Syaratnya homeschoolingnya bukan homeschooling yang sifatnya eksklusif satu rumah satu anak, tapi dia homeschoolingnya cuma beberapa waktu, sehingga waktu yang lain dia bisa kenal dengan lingkungannya, kenal dengan tetangganya, kenal dengan masalah-masalah yang dekat itu. Karena dalam sekolah formal kan juga sama, yang diajarkan juga ya bagaimana kita menghafal gitu lah, bukan bagaimana kita mencari sesuatu atau mengenal diri sendiri untuk terus mengasah kreativitas itu. Lah, itulah yang melatar belakangi bagaimana sekolah kampung ini harus dilakukan itu. Nah, itu dulu mungkin nah. Oh gitu. Oke. Sebenarnya obrolannya Mas Didin juga nyambung sih sama tulisan Mas Didin yang sebelumnya yang waktu hari Diknas ya. Hmm. Di situ Mas Didin juga menuliskan bahwa sepertinya semua yang terjadi sekarang ini di dunia pendidikan itu buah dari pendidikan kita yang terlalu sering menuntun. Jadi kita pun sebagai pelajar juga nggak sadar kita ini sedang belajar apa cuma diajar gitu. Ya, jadi sebenarnya itu kayaknya keresahan semua pelajar. Cuman banyak yang kurang menyadari. Nah, terus ada lagi yang menarik tulisannya Mas Didin yang sekolah kampung itu nih kombinasi masyarakat di kampung yang ada dari orang yang berpendidikan SMP, SMA, kuliah itu sebenarnya menjadi bekal yang cukup besar, cuman tidak terlalu disadari oleh masyarakat. Iya. Nah, itu menurut Mas Didin, kenapa masyarakat itu sebenarnya kok nggak bisa menyadari poin penting itu? Kayak gitu. Sebenarnya saya juga baru terketuk ya itu waktu membaca tulisannya Mas Didin. Oh iya ya, gitu. Meskipun saya di Malang, tapi kan saya Malangnya minggir gitu. Di daerah Tapi kan nggak masih ada. kota. Kota ya jauh lah, tapi kayak gitu. Nah itu menurut Mas Didin kenapa sampai Mas Didin apa namanya menuliskan hal itu? Banyak orang-orang yang menyadari bahwa itu sebenarnya ya poin penting, bekal yang cukup besar, kombinasi itu. Lagi-lagi kolaborasi jadi hal yang penting di semua lini kan. Ya.
Eh, kalau masalah itu apa kolaborasi dari mulai pendidikan dasar sampai ini ya, sampai akademisi atau peneliti itu sebenarnya ini, nah, kalau di ini ya, kalau di Indonesia ini kan apalagi di kampung itu kan sudah inilah ibaratnya itu kita belajar tuh ya harus di sekolah gitu lah. Itu persepsi yang pertama sih. Namanya orang belajar itu ya dia pasti di sekolah itu. Kalau di rumah ya dia berarti sedang bermain atau sedang bekerja itu kan. Nah, bahkan dulu di kampung-kampung ini kan seorang guru kemudian dia kan sangat apa ya kayak dikultuskan itu loh. Hingga dapat gelar Pak Guru gitu kan. Oh, Pak Ya. Guru. Kemudian oh ini Pak Ustadz gitu. Nah, jadi seolah-olah belajar tuh hanya pada orang-orang tertentu itu. Nah, jadi ketika gelar itu dikultuskan pada seseorang tertentu ya. Nah, akhirnya orang-orang yang sebenarnya itu juga punya potensi untuk mengajari atau menjadi tempat atau menjadi sumber belajar bagi orang lain, itu terputus yang pertama. Jadi mereka minder dengan gelar yang diberikan masyarakat itu. Mereka mindernya karena oh jangan ke saya lah, ke Pak Guru yang lebih pintar gitu. Oh jangan ke saya lah, ke Pak Ustadz Oh aja iya yang iya lebih iya. tahu. Nah padahal potensinya kan itu sebuah potensi biar rantai belajar itu nggak terlalu jauh gitu. Bisa saja kita belajar dengan orang yang terdekat. Bisa saja kita belajar dari lulusan SD gitu. Nah kebanyakan kalau di ini ya di umur-umur ini produktif, anak SD kemudian ke anak SMP ini, mereka juga malu ketika mau belajar ke mereka. Bahkan anak SMP juga kadang-kadang malu. Wah aku nggak iso, aku biar SD nyontot tok gitu kan. Nah kadang kita juga Oh sering iya mendengar iya. hal itu. Nah hal-hal itu yang sebenarnya harus diputus. Nah, mengapa hal-hal itu sulit terjadi? Mungkin yang pertama itu karena budaya belajar kita itu bukan budaya belajar yang kolaborasi atau bukan budaya belajar kelompok. Tapi budaya belajarnya adalah budaya belajar individual. Kita dituntut untuk belajar sendiri, mendapat prestasi, dapat ranking gitu kan. Nah, kalau belajar yang kelompok kan bagaimana orang di sekitar kita paham, apa yang kita pahami juga harus dipahami orang lain. Nah, bedanya di situ, makanya itu nggak pernah ketemu. Seorang akademisi pun juga ketika pulang di tempatnya kan juga jadi asing. Dia nggak bisa karena budayanya itu nggak didapat. Dia mau meraih orang yang ingin diajarinya juga nggak dapat, dan orang yang mau belajar padanya juga malu karena mungkin dirasa oh ini obrolannya terlalu jauh, kemudian bahasa yang digunakan juga terlalu jauh. Nah hal-hal itu yang sebenarnya hari ini harus mulai kita kikis bagaimana belajar itu ya ke siapa saja, dan nggak perlu kita mengutuskan suatu Pak Guru kemudian mengutuskan seorang Bu Guru di suatu tempat itu. Dan apalagi di ini ya, kalau boleh dibilang, saya rasa Indonesia ini nggak dibentuk dari sebuah kota, tapi kan lahir dari kampung-kampung kecil yang akhirnya itu jadi ramai dan akhirnya disebut kota. Karena kalau kita ke Jakarta pun pusatnya Indonesia, di sana kan juga masih ada kampung Kebayoran, kampung Kemayoran. Ya, Istilah kampung ini masih ada melekat. dimanapun, meskipun masih melekat dimanapun. Nah makanya saya nggak ngambil judul sekolah desa atau sekolah apa nama. Nah kampung ini yang di tempat-tempat Indonesia masih ada gitu. Meskipun di tempatnya metropolitan, kemudian di tempat yang desa, mereka masih nyebutnya itu oh ini kampung halaman saya. Kita Oh iya iya pulang betul betul. kampung gitu. Nah, makanya Betul betul betul. istilahnya harus sekolah kampung gitu. Itulah yang kuat kepada orang-orang itu. Ya, Itu menarik menarik. mungkin. Terkait apa belajar kelompok, itu menarik sih Mas. Pun sebenarnya di sekolah-sekolah udah ada, tapi eksekusinya nggak seperti belajar kelompok sesungguhnya. Dikasih tugas sama guru, ayo kerja kelompok, tapi sama kelompok ini tetap dibagi. Kamu ngerjain yang ini ya, kamu ngerjain yang ini, ngerjainnya tetap aja sendiri-sendiri. Individualismenya masih melekat dalam proses belajar gitu. Terus terkait ini, mungkin Mas Didin bisa jelasin lebih lanjut ke teman-teman yang lagi nonton di tulisannya Mas Didin yang menuliskan bahwa masyarakat itu kan sumber utama dari proses pendidikan selama pandemi ini, harusnya.
Nah, karena nggak melulu harus formal, kayak yang tadi Mas Yudin bilang, sebenarnya kurang sepakat sama hal-hal yang berbau formal dalam pendidikan. Di situ Mas Yudin menuliskan bahwa kurikulum yang harusnya dijalankan di lingkungan masyarakat atau di kampung-kampung itu kurikulum yang harusnya emang mereka butuhkan kayak gitu. Jadi kan beda ya Mas, maksudnya sekarang itu kok dari tetangga-tetangga saya yang orang tuanya masih bingung, aduh anakku sekolah online ya apa iki, aku nggak mudeng gitu. Terus Hmm. karena kurikulumnya juga masih ngikutin kurikulum yang pemerintah kasih kayak gitu. Nah, ini tulisannya Mas Yudi menarik karena ya jangan gitu, harusnya kurikulum yang disajikan dari kolaborasinya orang-orang ini dari anak SMP, SMA, kuliah, akademisi itu harusnya kurikulum-kurikulum yang emang mereka butuhkan. Bahkan sesederhana ngukur luas petak sawah Ya, tadi kata Mas Yudi ya. Monggo. jadi kalau ini sebenarnya perihal itu saya dapat dari ini dari tulisan Butet Marunung itu yang dia juga punya ini ya sekolah yang untuk anak dalam hutan itu. Jadi di ini kata Butet Marunung itu sebenarnya karena negara Indonesia ini penduduknya sangat beragam, maka sistem pendidikannya pun juga harus beragam. Ya mungkin bisa ada si Dignas, tapi itu nggak bisa mengatur sampai hal-hal teknis gitu loh. Soalnya menurut risetnya si Butet ini, ketika pendidikan hasil dari pendidikan formal Indonesia selama ini tuh sudah ini mengikis atau menghapuskan beberapa budaya lokal atau beberapa masyarakat adat itu. Jadi banyak masyarakat adat yang akhirnya punah, kemudian budaya juga punah. Nah itu akibat sistem pendidikan nasional yang dibangun Indonesia ini. Karena kenapa kok itu membuat punah? Karena sebenarnya ketika anak itu memang tinggalnya di tengah hutan, kemudian ada anak yang tinggalnya di mana? Di dekat pantai, anak yang tinggalnya di gunung, jelasnya kebutuhan mereka juga beda, kebutuhan mereka Beda. beda. Nggak bisa disamakan semuanya harus belajar IT gitu, nggak bisa semuanya harus belajar masalah apa? Ya belajar masalah IT, kemudian mesin, kemudian belajar masalah dan lain-lain itulah. Nah itu kan nggak bisa disamakan. Ketika itu disamakan, hari ini kan di sistem belajar kita yang 12 tahun itu kan disamakan. Harus belajar matematika sampai ini, kemudian harus belajar belajar IPA, dan IPA-nya pun saya rasa IPA-nya masih menghafal, dan matematika yang diajarkan ini bukan matematika logika, padahal matematika kan ada buah dari filsafat logika gitu kan. Nah tapi itu nggak sampai situ, tapi hanya budaya menghafal rumus, kemudian menghafal perkalian. Nah akhirnya ketika proses pendidikannya seperti itu, banyak masyarakat adat yang ketika mereka disekolahkan keluar, akhirnya mereka nggak mau kembali pulang, karena ketika mereka kembali pulang, mereka bingung hal apa yang bisa Apa yang dikerjakan, diterapkan? apa yang diterapkan gitu kan. Nah, makanya kota-kota yang penduduknya sudah padat, metropolitan ya akan semakin padat, tapi desa-desa juga akan semakin hilang orangnya. Makanya lahannya kosong, nggak ada yang ngerjain, dan itulah sumber utama kenapa lahan-lahan itu banyak dialihfungsikan sebagai sawit, sebagai tambang. Nah, itulah awal mulanya kenapa kok banyak lahan kosong dan akhirnya banyak dimanfaatkan oleh investor itu. Soalnya kan nyambung ke situ kan saya nulisnya. Akhirnya investor lah yang banyak diuntungkan dengan sistem pendidikan. Nah, kompleknya sampai situ. Nah, makanya kenapa kok kurikulumnya itu harus sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Ya karena apa? Biar nanti anak-anak ini nggak membudak kepada industri-industri yang sebenarnya Ya. itu tidak banyak menguntungkan mereka gitu. Jadi mereka bisa mengerjakan apa yang sesuai dengan potensinya masing-masing gitu. Kalau memang potensinya di tempatnya adalah ini ikan, ya garap ikan. Kalau potensinya memang lahan, ya lahan. Kalau memang di pusat kota ini nggak ada lahan yang dibuka dan adanya cuma tempat untuk industri, katakanlah fokusnya ya udah buat teknologi itu. Karena kita sudah ini loh, apa istilahnya? Musimannya tuh sangat kuat lah, musimannya masyarakat Indonesia tuh. Satu bilang 4.0, semua 4.0 gitu. Oh Semua ya, bilang budaya ini musimannya melekat.
Nah, budaya musimannya sangat melekat. Dan itu saya rasa juga di dalam diri mahasiswa juga sama kan. Ada lomba Hmm. lomba ini, lomba wirausaha harus 4.0 gitu. Padahal ya semuanya Iya, nggak iya. harus disesuaikan dengan teknologi gitu. Tema lombanya semua sama. Semuanya sama, IT, entah kuliahnya apa, lombanya semuanya bidang IT. Entah Ya, meskipun lomba wirausaha semuanya harus betul, ada betul. teknologi. Nah, itu kan sebenarnya malah mengikis apa yang menjadi potensi-potensi kecil itu. Nah, inilah bedanya pendidikan di mana? Di Indonesia sama di Jepang sih. Kalau saya ngamati hari ini banyak ngamatin Jepang itu. Kalau Jepang ini yang melakukan pengamatan tuh si Bayu Skak. Mas Bayu Mm-mm. kan bilang bahwasanya di Jepang ini mereka nyiapin SDM dulu baru industrinya. Kalau kita kan dibalik, industri dulu yang diperbanyak baru Oh iya, saya SDM-nya. nonton itu. Iya, iya. Nah, itu kan Mas Bayu kan pernah bilang gitu. Ini yang di Iya. komen Mas Bayu itu baru dalam hal budaya gitu. Jepang kan menyiapkan budaya sehingga nanti hasil dari industri kreatifnya kan ya punya ciri khas Jepang gitu kan. Nah, kalau kita kan malah terkikis sama Korea, sama apa. Nah, saya nggak nyala, saya juga nggak nyalain teman-teman yang nonton drakor karena saya juga ternyata nonton drakor juga enak kok. Ceritanya juga menarik itu. Nah, namun yang jadi pertanyaan kenapa kok drama dari kita itu nggak bisa tumbuh padahal kan sudah banyak nih apa sekolah animasi, sekolah film, Iya. sekolah Mm. komunikasi. Nah, tapi kenapa karya kita nggak banyak ya? Karena tadi proses pendidikannya ini nggak diarahkan ke sana, nggak diarahkan untuk menguatkan budayanya, tapi kita dikuatkan industrinya sehingga kita akhirnya ikutlah industri yang sudah tumbuh, ikut ya itulah. Nah, ini Mas Bob ini bilang keren ini. Mas Bob ini teman saya ini ya. School Oh does ini not ya, teach. school doesn't teach life, they just teach how to be a good dolls industry. Ya, boneka industri. Nah, Jadi itu sih. permainannya industri. Ya meskipun itu nggak salah-salah banget karena memang kita juga tetap butuh makan gitu kan. Ya, budaya itulah yang sebenarnya harus mulai dikikis tuh. Sebenarnya kalau Indonesia ini mau diangkat melalui industri kreatif, karena kan yang digencarkan memang pariwisata ya. Nah, pariwisata ini nggak akan Mm-mm. bisa kuat tanpa dorongan budaya masyarakat yang mencintai budayanya dan tahu banget budayanya apa gitu. Karena percuma kalau industrinya besar tapi ternyata apa pariwisatanya bagus, kemudian banyak turis yang datang ke Indonesia, tapi ketika masuk di Indonesia ternyata restorannya restoran apa itu? All you can eat gitu kan. Oh Kemudian iya, restorannya ternyata restoran apa? Angkringan Jepang, ternyata restorannya uh, coffee shop ala Jepang gitu. Nah, itu kan sebenarnya mereka sudah bosan dengan hal itu. Yang mereka inginkan sebenarnya gimana sih budaya yang ada di Indonesia ini. Ya kalau bikin industri ya harus sesuai dengan budaya kita gitu. Ya kita iya, iya, banyak banyak kalau dulu ke barat-baratan, sekarang ke timuran, tapi timur ke arah Jepang dan Korea itu sih. iya, iya, iya. Makanya Mas Didin sendiri nulis di paragraf-paragraf terakhir itu jelasin pentingnya sadar budaya ya. Sadar Betul. budaya, entah itu gotong royong, kemanusiaan dan lain sebagainya. Ini sih menarik. Yang menarik Mas tulisannya Mas Didin ini luar biasa. Nah, sebenarnya kalau kita ini gali di sajaknya Mas Rendra itu juga lebih banyak sih masalah kritik-kritik pendidikan itu. Kalau di Hmm. Mas Toto kan dia memang praktisi ya, peneliti yang sudah bertahun-tahun keliling Indonesia untuk ngamatin pendidikan itu. Ya sebenarnya saya ini cuma saya belum pernah ngelakuin yang sedalam itu, cuma saya ini melakukan refleksi, kemudian baca tulisan orang-orang dan akhirnya kepikiran satu hal itu. Ya masih jauh lah kalau dibilang Wilda tadi Mas Menteri ya masih jauh gitu. Akan. Nggak mau jadi menteri aku ribet. Oh, Mau jadi mau jadi redaktur pucuk aja lah biar bisa bebas loh, tanpa kan memang Anda pengelola. Ya,
Em, Sebenarnya bahasannya Pucuk Merah belakangan ini saling kesinambungan sih, dari tulisan-tulisan yang masuk, terus dari bahasannya yang sama Mas Mada pekan lalu. Di pekan lalu kan Mas Mada menyampaikan bahwa institusi pendidikan sekarang ini nggak ada yang netral nilai gitu, semuanya ada selipan-selipannya kayak gitu. Makanya ketika orang-orang tahu tulisannya Mas Didin ini yang terkait sekolah kampung, ya harapannya mungkin Bismillah orang-orang tergerak kayak gitu. Karena sebenarnya banyak alternatif di luar sekolah formal kayak gitu. Nah, uh, mungkin karena ini juga ya Mas, terbiasa sama rutinitas, jadinya terjebak rutinitas. Jadi orang ketika dihadapkan sama rutinitas yang lain, nggak ada sekolah formal, orang-orang kaget, jadinya nggak ada plan gitu. Harusnya ngapain ya kalau nggak sekolah formal ya, padahal kan kalaupun sekolah formal di hari-hari biasa juga bisa baca, bisa sharing. Kayak yang tadi Mas Didin sampaikan, kita itu bisa belajar dari siapapun. Nggak perlu sungkan-sungkanan. Yang jadi masalah sih ini, nah sebenarnya kenapa kok sekolah formal masih banyak diminatin dan orang-orang nggak kedorong untuk ini ya, untuk membuat terobosan baru. Karena sebagian besar ya, hampir ya 50 ke atas kan, 50 dan ke atas ini penduduk penduduk kita kan pekerja. Hampir 50 pekerja kan, semuanya kan pekerja. Nah, ketika pekerja itu ini sudah mulai berangkat ke tempat kerjanya sampai dari pagi sampai sore, mereka kan punya tanggungan anak sebenarnya di rumah itu. Tapi karena mereka punya tanggungan anak dan mereka juga gak mau ribet, ya akhirnya sekolah itulah yang mereka serai anak mereka. Ya, jadi sekolah itu sebagai tempat tempat untuk menenangkan hati mereka. Oh, anakku baik-baik di sekolah itu sih. Merasa aman. Merasa aman ketika di sekolah dan merasa anaknya akan pintar ketika ada di sekolah. Dan pada nyatanya kan sekolah nggak seperti itu, dan seharusnya orang tua juga nggak lepas tangan ketika anaknya disekolahkan gitu. Nah, melalui pendidikan non formal itulah orang tua masih tetap bisa ngontrol anaknya, dan anaknya juga nggak terlalu kena tekanan harus datang ke sekolah, harus ngerjain tugas, harus apa. Tapi mereka juga bisa sesuai dengan keinginannya itu. Tapi yang jadi tantangan, apakah siap olah masyarakat kita untuk full pendidikan non formal itu? Kira-kira siap atau enggak? Karena yang pertama memang banyak orang tuanya pada bekerja, kemudian kesadaran masyarakat juga masih kurang, dan anak-anak juga keinginan belajarnya juga kurang gitu loh. Tapi ya namanya juga anak-anak ya, kalau nggak ada yang bimbing kan memang dia cenderung ya mendingan main aja lah daripada kita sekolah yang ribet-ribet. Tapi kalau hal yang dipelajari ini sesuai dengan keinginan mereka, mungkin itu menjadi hal yang lain gitu. Jadi asik lah gitu. Nah, ini ada tambahan nih dari Mas Bob. Iya, sebenarnya kata sekolah itu berasal dari kata school yang artinya mengisi waktu luang. Waktu luang. Sesuai. Ya sebenarnya kalau yang tadi sempat Mas Didin singgung di awal terkait homeschooling, yang pengennya nanti kalau Mas Didin punya keturunan atau apapun itu, atau saudara-saudaranya, ponakan-ponakannya inginnya homeschooling aja lah, nggak mau sekolah formal gitu. Cuman, nah untuk di sekarang ini sebenarnya homeschooling yang tetap ke sekolah kan sebenarnya udah banyak. Jadi cuman ambil 2 hari seminggu atau sekali seminggu. Sisanya mereka bisa explore ke alternatif belajar yang lainnya kayak gitu. Cuman, nah itu dibatasi oleh harga. Sekarang itu udah banyak homeschooling yang seperti itu, cuman ya itu dibatasi oleh harga. Harganya sangat mahal sekali. Nah, mungkin ya sekolah kampung ini ya alternatif lainnya. Ya, alternatif. Duplikatnya homeschooling gitu ya. Iya, duplikatnya homeschooling. Versi merakyat harganya. Ya nggak ada bayaran. Mungkin nggak tahu sih Mas, teman-teman yang lain merasa hal yang sama tahu nggak? Kalau saya sih beneran waktu membaca tulisan Mas Didin tuh
tergerak gitu. Jadi tulisannya Mas Didin memuat pahala banyak ke orang-orang yang membaca. Nah, bertambah nih yang bergabung ada Mas Saiful, Mbak Rika. Halo semuanya. Tuh, asik banget ini pembahasannya, kata Mas Bob. Ya, materinya keren nih soalnya. Ya, berarti emang bener sih keselamatan pendidikan nomor satu itu benar. Nah, sekarang ini em, apa kan udah ada sekolah-sekolah yang melaksanakan tatap muka, Mas. Beberapa sekolah kayak ponakan-ponakan saya itu ada tapi shift-shiftan. Jadi nggak setiap hari shift-shiftan sama pelajar yang lainnya. Nah, cuman pelajar di Indonesia ini yang mereka berada di wilayah udah zona hijau itu kan cuma 6%. Sisanya masih zona yang nggak aman gitu. Nah, founding father pucuk tuh katanya. Nah, Mas Bob ini juga punya cerita menarik sebenarnya. oh ya, mungkin nanti bisa ya dibahas, dijelasin sama Mas Didin juga abis ini. Nah, menurut Mas Didin itu sebenarnya efektif nggak sih kalau shift-shiftan, tapi nggak semuanya mengenyam pendidikan, jadi cuman beda daerah dikit, satu sebagian daerah masih pada nggak sekolah, sekolah online itu pun masih nggak jelas beneran sekolah atau enggak anaknya. Siapa tahu kayak adik-adiknya Mas Didin, tetangga-tangganya Mas Didin yang malah main-main. Tapi di sisi lain di tetangga sebelahnya udah ada yang mulai sekolah tapi shift-shiftan. Itu gimana Mas Mas Didin? Ini ya, kalau bicara efektif atau enggak efektifnya masuk shift-shiftan itu, sebenarnya saya nggak punya data yang kuat, nggak punya data yang kuat untuk itu, untuk hal yang di sekolah. Tapi kemarin sempat waktu ngobrol sama ini beberapa dosen di UM itu, ternyata kan sistem yang digunakan memang nanti kalau di kampus ini memang 30% tatap muka, kemudian 70%-nya itu memang belajar di rumah itu. Sebenarnya kalau dikatakan efektif atau enggak ya enggak efektif sebenarnya. Karena modelnya kan shift dan juga di situ pun dia nggak bakal bisa belajar banyak hal, tapi kan belajarnya cuma dibatasin untuk beberapa materi aja itu. Nggak efektifnya di situ karena ya belajarnya nggak menyeluruh gitu. Apalagi untuk pendidikan yang butuh praktik langsung gitu kan, itu nggak bisa efektif ketika belajarnya cuma beberapa persen aja. Tapi untuk di kondisi pandemi ini, karena memang peraturannya masih belum dibolehkan, saya rasa ketika ada belajar yang shift itu ya cukup untuk menanggulangi kekosongan waktu anak-anak di rumah itu. Karena saya rasa anak-anak juga bosen dan stres kan ketika mereka nggak ke sekolah. Bahkan memang banyak kasus di beberapa tempat anak sampai nangis dia kangen ke sekolah. Tapi kalau saya rasa dia nggak kangen ke sekolah, tapi kangen ketemu temannya sama kangen kangen ketemu guru. bersosialisasi. Nah, kangen bersosialisasi. Tapi kalau belajar yang ribet, saya rasa mereka juga nggak seberapa kangen sih. Mungkin kangennya hal lain gitu kan. Iya, iya. Mungkin kalau untuk mahasiswa ini kali ya Mas, mungkin karena mereka juga udah bisa manage waktunya masing-masing, jadi dirasa oke-oke aja mungkin kalau yang shift-shiftan atau 30% tatap muka, 70% kuliah pembelajaran di rumah. Nah, mungkin kalau untuk anak-anak SD kayak gitu atau SMP yang peralihan dari SD itu kayaknya juga kewalahan kayak yang Mas Didin tulis juga di tulisannya Mas Didin tuh menyatakan bahwa orang tua sendiri juga nggak fokus karena di pandemi ini fokusnya mereka gimana caranya biar bisa hidup. Biar bisa bertahan gitu kan. Iya, biar bisa bertahan di kondisi yang sangat nggak pasti ini. Pekerja yang di PHK, mereka mulai jualan apa aja gitu. Kemudian ya orang yang udah tua dipensiunkan juga mulai berjualan. Karena pada muaranya orang-orang yang bekerja di industri sama orang-orang yang ya ikut di lembaga gitu, ketika mereka kehilangan pekerjaan, hal yang paling bisa mereka lakukan adalah berjualan. Nah, ngurusin jualan ini kan juga ribet, nggak segampang itu kan ngurusin jualan itu.
Makanya Ya, ya. orang tuanya memang bagusnya ke sana. Ya. Sekarang banyak bermunculan akun-akun Instagram baru jualan. Banyak yang mulai Betul. berniaga Ternyata di Shopee untuk juga makin marketplace di kok sebut merek aku. Enggak disponsorin sebut merek. Tuh. ya, makin banyak yang baru. Orang-orang pada survive buat gimana caranya bisa bertahan hidup seperti itu. Nah, terus nih, Mas Din kan juga nulis kalau di kampung ini alternatif tempatnya sebenarnya lebih banyak daripada ya sebenarnya kalau dibandingin lingkungan-lingkungan yang perkotaan alternatif tempatnya lebih banyak kayak selasar musola atau pos kamling Mas Didin bilang gitu kan. Nah, sebenarnya kalau di daerahnya Mas Didin sendiri itu eh, udah ada yang memulai hal-hal kayak gitu nggak sih Mas? Kayak pembelajaran-pembelajaran sederhana, ngumpulin adik-adik kayak gitu. Kalau di tempatku sebenarnya kalau mulai ya baru sebenarnya baru dikumpulkan nggak dikumpulkan sih ya teman-teman cuma ketika malam hari kemudian lihat ini ya para remaja yang seumuranku pas malam hari kan sering kumpul di teras rumah salah satu teman gitu ya salah satu kita ketika kumpul di sana kemudian lihat apa adik-adik kan banyak yang main petak umpet itu Iya. atau kalau sekarang mereka main gadget lah petak umpet kan nggak seberapa laku ya gadget yang laku nah akhirnya mereka itulah yang coba kita panggil kita kumpulin dan saat mereka dikumpulkan itu mereka kita tanya kalau itu gampang sih yang kemarin itu kita tanya kalian mau dengar cerita apa gitu dari kita Oh ya. ya paling enggak cerita yang sering ini yang ingin didengar tuh cerita misteri tentang ya misteri yang ada di Ya. kampung gitu kan katanya mas dari ini biyen dek ini sore wet itu ono hantu gitu kan nah lewat cerita misteri itulah nanti kita bisa nyisipin nilai-nilai yang bisa mereka dapat gitu kan makanya kamu kalau ke sana jangan pipis sembarangan jangan buang sampah sembarangan nah sebenarnya melalui hal itu sebenarnya kita juga sudah melakukan edukasi kecil-kecilan kepada anak-anak itu jadi nggak harus ribet sih memulainya nggak harus ribet tinggal kita pas kumpul di mana lihat anak-anak itu ya kita kumpulkan jadi satu pernah sekali pas saya juga pas ini pandemi juga tapi saya belum pulang ke rumah waktu masih di Malang di kontrakan itu kan depan kontrakan ini kan ramai gitu kan ada anak-anak kecil ya. Nah mereka masuk ke Oh, kontrakan saya tahu mereka itu. minta akses Mas nah ini itu ya kan bikin Insta story. nah itu yang mereka minta akses wifi nggak tak kasih emang tapi tak kasih buku akhirnya bisa karena anak-anak ini Keren-keren. tinggal siapa yang ngajak gitu tinggal siapa yang memulai aja mereka pasti mau diajak hal apapun gitu asal kita punya tujuannya baik mereka pasti kepancing kok yang penting nggak usah maksa lah kalau mereka nggak mau ya ya udah tapi nanti kan lama-lama ketika terus diajak juga mau Lama-lama nah, kepancing sendiri. hal simpel itu yang bisa kita lakukan karena anak-anak ini kan melihat lihatnya kan yang dilihat kan orang dewasa ini ngapain sih mereka akhirnya penasaran ketika penasaran mereka juga ingin coba itu dulu kalau kita di kampung lihat lihat ini ya orang-orang dewasa mereka kok suka main gitar kita kan cuma lihat aja kemudian lihat orang kampung mereka kok main catur kita kan cuma lihat tok nah hal-hal itu bisa kita ganti ketika kita menulis kita buat suatu kerajinan dilihat anak-anak kan akhirnya mereka juga kemancing aku mau nyoba mas nah dari situlah anak-anak itu mulai ingin belajar sih nah yang sulit itu memang dalam hal pertanian untuk mulai ngajarin anak-anak ini suka bertani Cocok karena tanam. persepsinya di kampung ini kan sudah ditanamin orang tua mereka maksudnya Dok, kalau udah besar kamu jangan jadi Pak Tani ya jadi yang lebih baik dari bapak dan ibumu gitu kan Oh ya. Ya 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 nah ya kan ya. kebanyakan gitu nanti kamu sekolah aja tak kuliahkan ke kota biar jadi orang hebat biar jadi orang pintar di sana nah akhirnya mengembalikan ini
jiwa anak-anak untuk bertani itu sulit karena dari kecil mereka juga sudah disuguhin seperti itu. Itu kalau kalau yang saya tangkap di kampung saya ya, kenapa kok anak-anak ini dunia tani ini makin nggak disukai anak-anak muda itu karena memang dari kecil sudah diarahkan ke sana. Kita dan dan orang-orang itu sudah menjustifikasi bahwasanya profesi sebagai tani ini adalah profesi yang dibawa dan nggak layak untuk terus diperjuangkan. Profesi yang layak diperjuangkan ya kita masuk menjadi pegawai, masuk jadi pegawai formal gitulah. Nah, tapi hal ini inilah yang sulit yang harus kita bangun itu. Makanya kalau kita berawal dari desa ya paling nggak kita bisa bertani gitu untuk bertahan hidup paling tidak. Dan paling nggak sawah-sawah itu sama kebun-kebun juga ada yang nerusin, nggak dibiarin sampai sekarang. Dan akhirnya kan kalau kita cari ini ya permasalahan lagi, akhir permasalahan ketika anak-anak ini sudah nggak mau bertani dan mereka sudah enggan bertani dan menginjakkan kaki di tanah, akhirnya sawah-sawah yang dulunya produktif sekarang jadi bangunan, jadi perumahan, betul. jadi apa namanya, jadi pusat-pusat perbelanjaan. Nah akhirnya ya itulah yang terjadi dalam pendidikan hari ini. Investor masuk untuk membuka lahan perumahan itu, padahal perumahannya juga nggak banyak menguntungkan orang sekitar. Kalau teman-teman tahu harga perumahan itu kan berapa ya? 3 kali lipat dari harga produksi. Semisal harga perumahan itu 900 juta, ternyata harga produksinya cuma sekitar 250. Dan dampak yang diberikan kepada orang sekitar atau masyarakat sekitar itu nggak ada. Ya sudah sawahnya rusak, kemudian airnya disedot, kemudian limbahnya juga nggak dibuang secara baik. Kebanyakan perumahan kan gitu. Nah itu juga jadi masalah. Ketika tanah-tanah itu mulai tidak digunakan untuk produksi pertanian. Belum lagi nanti ketika tanah itu digunakan untuk hal lain gitu, untuk industri, untuk gitu. Makanya lahan-lahan pertanian juga semakin hilang. Ngomong pendidikan kok sampai mana-mana ya? Karena kan keselamatan pendidikan nomor 1, jadi akarnya kemana-mana, nggak apa-apa. Oh iya. Nggak apa-apa. Tapi benar sih Mas, yang terkait tadi itu konstruksi sosial di masyarakat. Kalau nanti aku kuliahin di luar ya gitu, kalau udah biar kamu jadi anak yang sukses dan lain-lain. Jadinya nanti mereka asing di kampung sendiri, kayak yang Mas Didin tulis. Asing di kampung sendiri. Terus bahkan anak yang kuliah pertanian pun nggak banyak jadi petani toh. Iya betul. Ya betul. Iya sih Mas, kalau yang masalah sawah terus sekarang jadi perumahan dan lain-lain itu benar-benar saya rasakan sendiri di daerah saya. Dulu ketika saya kecil, sebelum dulu ke Jogja untuk sekolah, itu ada sekitar 2-3 sawah di sekitar rumah saya. Ketika saya balik, udah ada yang jadi perumahan, terus macam-macam lah. Terus ada yang nggak keurus jadi gersang, udah tinggal tanah-tanah yang udah mengeras retak-retak gitu. Hal itu juga ini sih Mas sebenarnya kenapa kok perumahan itu meskipun harganya tinggi tetap laku? Ya sebenarnya juga dari konstruk masyarakat Indonesia ini. Pola konsumsi kita itu memang sangat tinggi. Dan ketika kita sudah di umur tertentu, nanti kan persepsinya kita harus punya rumah sendiri. Kalau sukses ya berarti rumahnya besar, berarti perabotannya banyak. Nah, konstruksi itu juga konstruksi itulah yang terus melanggengkan proses konsumsi tanah, konsumsi pembelian tanah untuk dijadikan bangunan ya. Dari situ juga sebenarnya bukan hanya anak-anak yang tanah yang nggak keurus akhirnya kebeli sama ahli properti atau kontraktor, itu juga didukung dengan pola konsumsi masyarakat. Iya sih, betul. Terus ini Mas, menurut Mas Didin,
seandainya nanti pandemi ini berakhir, PR apa yang bisa dilakukan orang-orang seusia 20 tahun ke atas ini. Soalnya kan ketika pandemi tadi Mas Didin di tulisannya juga udah ngasih alternatif terkait kolaborasi dari SMP ngajarin ke yang lebih kecil, SMA ngajarin yang lebih kecil, begitu juga orang-orang mahasiswa sama akademisi. Nah, ketika pandemi ini udah berakhir, sebenarnya PR besar apa yang perlu dikerjain atau perlu dilakuin atau dicicil bahkan dari sekarang kayak gitu. Wih, berat ini saya kok ngasih PR orang-orang. Ya enggak, maksudnya sudut pandang Mas Didin lah, Oh iya, gitu. itulah. Soalnya kalau PR berat banget, saya juga bukan siapa-siapa. Akademisi juga belum jadi, peneliti juga belum. Yang Akan. pasti redaktur pucuk merah itu kan. Mungkin kalau ini ya, yang harus kita kerjakan ke depan itu, sebenarnya memang membangun masyarakat ini dari budaya. Dari budaya, dari budaya itulah yang harus dikuatkan. Kalau hari ini budayanya sudah terlanjur seperti ini, semi kolonial atau apa ya namanya, ya pokoknya inilah mental masih ini. Kita kan kebanyakan masih inlander mentality itu kan. Mental kita masih mental yang tertinggal untuk mengatakan apa orang yang punya seragam, orang yang mapan itu mereka yang punya kepastian pekerjaan tiap hari. Nah, budaya itu yang harus mulai dikikis bahwasanya menjadi manusia ini nggak harus bergelimang harta gitu loh. Ya kita hidup yang secukupnya aja. Maksudnya secukupnya ya cukup untuk semuanya lah, nggak kurang dan nggak lebih itu. Dan budaya itu harus mulai dikerjakan, mulai ditanamkan lagi ke penerus-penerus kita, ke adik-adik kita, ke kita sendiri juga, dan ke teman-teman yang lain. Bahwasanya Indonesia ini punya budaya yang lebih baik daripada negara-negara lain gitu. Ya karena saya orang Indonesia mengatakan budaya saya baik karena yang saya dapat dari kakek, nenek, dan orang desa dulunya itu baik. Tapi kenapa kok sekarang malah berubah drastis seperti ini, malah terkikis dengan budaya luar, kemudian yang namanya unggah-ungguh ini juga mulai nggak ada. Sekat antara orang tua dan dewasa ini kan sudah mulai terkikis. Mulai terkikis dan maksudnya sekat terkait dengan norma sopan lah itu. Tapi kalau dalam hal pelajaran kita bebas. Tapi menghargai orang tua, kemudian mengerti kondisi di mana kita ngobrol dengan orang tua, nah itu yang sudah mulai hilang. Ya budaya itu yang sebenarnya harus ditanamkan kembali. Budaya, kemudian adab. Makanya kalau dulu saya rasa nggak ada kasus yang kemudian anak bandel di sekolah sampai berantem dengan guru atau dia dengan orang tua itulah. Nah pokoknya adab itulah yang harus ditanamkan. Bahwasanya budaya Indonesia bukan seperti itu. Budaya kita bukan beda dengan budaya Barat. Tapi kalau belajar memang kita boleh belajar kemana saja. Karena yang menjadi ciri khas dan akan menyelamatkan kita ke depan ya bukan kepintaran, bukan apa, tapi ya ini kepribadian kita sendiri loh. Kalau kepribadian kita bagus, mau sepintar apapun atau mau kita masih kurang pengetahuannya, tapi kita bisa menanggulangi semua masalah itu sih. Iya. Itu sih mungkin. Keren. Kerenan moderator tulisannya juga bagus. Ya, stop. Nah, sebenarnya saya tadi tertarik sama Mas Didin ketika Mas Didin ngomongin masalah sekarang ini jarang orang yang mau meneruskan budaya bertani ke adik-adiknya atau ke saudara-saudaranya. Nah, tadi kenapa Mas Didin tiba-tiba menyinggung hal itu dan kaitannya apa dengan pendidikan? Nah, ini ada teman saya nih bergabung nih, namanya Faris. Dia juragan Lombok dan kawan-kawannya. Nah, mungkin Mas Didin juga bisa berbagi. Iya. Nah, iya kan tadi Mas Didin menyampaikan dari pendidikan, terus Mas Didin tiba-tiba langsung menyampaikan kalau sekarang ini jarang loh orang-orang yang mau meneruskan budaya entah bercocok tanam atau meyakinkan bahwa bertani itu
ya bagian dari budaya kita, jangan sampai terkikis kayak gitu. Jangan sampai ada konstruksi sosial yang mengatakan kalau em, bertani itu derajatnya di bawah kayak gitu. Monggo. Hmm. Eh, Kalau masalah bertani ini, sebenarnya tadi kan juga ada Mas Farid ya yang ahli Oh iya, dalam hal Mas tani. Farid. Saya rasa ini, nah kalau bertani itu yang dimaksud orang tua, kenapa kok ya, akarnya kok kenapa mereka ngomong, nak kamu jangan sampai ke depan jadi Pak Tani gitu kan. Sebenarnya akarnya itu terletak di sistem sistem pertanian di Indonesia yang sangat kacau gitu, apalagi dengan sistem tengkulak gitu kan. Nah, yang merusak orang malas bertani itu adalah sistem tengkulak, karena sudah mereka bertani ini kan cukup lama. Contohnya aja kalau kemarin saya juga coba nanam apa namanya sawi aja baru 40 hari baru bisa dipanen. Kemudian kalau kangkung itu baru 30 hari bisa dipanen. Iya. Itu kan lama kan nunggunya. Nah, permainan harga di tengkulak itulah yang membuat petani ini jadi males gitu. Pas dia nanam harganya segini, kemudian pas panen ternyata harganya gini. Ketika dikalkulasikan, itu mereka nggak ada margin keuntungan, malah malah mereka buntung gitu. Nah, itu yang sering menjadi kendala di pertanian, di orang-orang tani. Kemudian yang kedua adalah eh, ini permainan di apa? Kalau di padi ya, itu kan padi kan butuh pupuk. Mm-mm. Pupuk ini kan diatur oleh negara. Di setiap desa itu ada koperasi yang menyediakan pupuk atau menjual pupuk itu. Dan pupuk ini kalau di desa itu diatur penjualannya setiap satu kepala rumah tangga yang punya lahan dijatah satu karung. Mm-mm. Semuanya dijatah sama. Tapi kan lahannya orang-orang ini kan besarnya beda-beda. Iya, Lahannya iya. kan beda-beda. Nah, itu kan sudah nggak sesuai dengan ini apa kenyataan yang ada di masyarakat itu. Nah, di situ akhirnya harga pupuk juga jadi permainan. Orang yang apa lahannya kecil, pupuknya disimpan, ditumbuk banyak, nanti kalau orang yang lain pada kekurangan dijual dengan harga mahal. Dan koperasi yang di tingkat desa juga nggak mikir solusinya, karena oh ini mas ini sudah sistem dari pemerintahan pusat gitu. Itu Oh yang kedua. iya. Dan yang ketiga ini masalah sebenarnya ini ya patut ini ya digaris bawahi bahwasanya kalau di Indonesia ini eh, jadi petani ini punya dua aspek sih. Ada petani yang memang dia punya lahan dan dia kerjakan Mm-mm. sendiri, atau dia cuma jadi buruh tani. Nah, yang paling parah ini Iya, ketika mereka jadi buruh tani. Buruh buruh tani kan tani. yang buruh tani itu kan dia kan yang paling susah itu. Sudah gajinya nggak tetap diatur tapi kerjanya paling bahaya. Dan juga ya ini masuk di ini sih di industri itu kan, di industri Mm-mm. pangan itu. Nah, hal inilah yang sistem sistem atau lingkaran lingkaran yang nggak ada ujungnya ini yang membuat orang-orang males untuk anak-anak mereka jadi petani gitu, karena memang gitu. Yang pertama memang nggak ada jalan keluar dari apa ketika mereka jadi buruh tani ini, mereka nggak punya apa ya gambaran ke depan untuk mereka, nggak punya jalan yang bagus untuk mereka punya tanah sendiri, ngolah tanah sendiri Iya, gitu. Karena sudah ditutup, kamu bertani ya sudah jadi burunya orang-orang yang punya tanah gitu. Yang punya tanah betul. juga gitu, mereka nggak mau ke tanah dan maunya cuma hasilnya aja. Nah, kompleks Ya. kompleks halnya itu yang buat bingung. Nah, oke Mas. Nah, ini kan bentar lagi habis. Habis ini kita langsung lanjut sesi tanya jawab di live selanjutnya ya, Mas ya. Oke, Oke. oke.
Nah, Mau ngomong suara apa saya ini, kedengeran Nah? nggak, Mas? Suara saya Coba mata kedengeran nggak? HP. Dengeran kok? Oke, ya. Assalamualaikum teman-teman yang udah bergabung. Tunggu 5 menit lagi ya, Mas. Ya, Mas Jin, apa kabar? baik. Ya, sehat. Di Gema Malang kan? kayaknya, Nah. Apa? Gema, suaranya gema. Oh ya udah, saya ambil headset dulu kalau gitu. Ambil Heeh. earphone.